itu juga sama ya, mungkin agak-agak seret gimana karena memang ini bukan asli colokan untuk ini, tapi tinggal ditekan saja nanti sahabat jika kesulitan. Usahakan memang sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada. Masih bertemu lagi bersama saya di channel Peternak Cilik. Oke teman-teman, oke sahabat, mudah-mudahan sahabat tetap dalam kondisi yang sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan tutorial ya, untuk secara lengkap upgrade laptop atau komputer di rumah. Tentu saja sekali lagi saya sarankan atau saya beritahukan bahwasannya tutorial ini saya peruntukkan untuk teman-teman yang baru pertama kali upgrade RAM ya. Untuk para master ya, saya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian video ini, dan silahkan di skip mungkin untuk nanti jika Anda merasa sudah bisa dengan apa yang ingin saya bagikan, karena ini adalah sekali lagi sesuai dengan apa yang saya alami. Oke, pada kesempatan kali ini adalah lanjutan dari part kemarin ya. Setelah kita berhasil mengupgrade RAM pada laptop atau PC kita, pada kesempatan kali ini ya, saya akan melanjutkan tutorial saya, yaitu mengupgrade SSD atau ganti SSD ya. Jadi kemudian bukan hanya untuk mengganti SSD sebenarnya ini sahabat, karena untuk penggantian SSD itu sebenarnya sama ya dengan untuk HDD atau hard disk. Kemudian untuk tambahannya nanti yaitu saya akan memberikan ya tutorial atau cara bagaimana untuk memasang slot KD ya, HDD KD ya, apa ini namanya saya lupa, HDD KD ya, itu slot tambahan untuk mengganti slot atau DVD RAM kita untuk memasang atau ya untuk meletakkan hard disk yang kita ganti pada laptop kita yang sudah kita ganti dengan SSD. Oke, sebelum ke teman-teman, maaf terputus untuk caranya ya. Nanti sebelum kita masuk ke caranya, saya ingin memberikan sedikit penjelasan ya, perbedaan mengenai antara HDD atau hard disk dengan SSD. Jadi yang pertama adalah apa sih itu SSD ya? Mungkin kan kita sering mengatakan SSD tapi mungkin kita belum tahu apa itu SSD. Jadi SSD itu memiliki kepanjangan ya, atau SSD adalah singkatan ya teman-teman. Dan kepanjangan dari SSD sendiri adalah Solid State Drive. Ini merupakan media penyimpanan ya yang berbasis sirkuit yang tersusun atas beberapa chip memori yang saling terintegrasi tanpa adanya piringan cakram. Jadi mungkin secara lebih simpelnya ini seperti flash disk ya hampir sama ya, atau mungkin malah sama seperti flash disk, hanya saja mungkin ukurannya yang lebih menyerupai ke HDD ya. Apa sih perbedaan antara SSD dan HDD atau hard disk ya? Jadi ada beberapa perbedaan yang sebenarnya sangat perlu kita ketahui ya. Yang pertama itu adalah perbedaan dari segi cara kerja nih teman-teman. Jadi untuk cara kerja SSD dan HDD ini mempunyai perbedaan yang mendasar nih. Kalau untuk HDD atau hard disk yang selama ini kita gunakan itu memanfaatkan perpaduan antara sistem mekanik dan elektrik. Sedangkan untuk SSD ini lebih mengarah ke sistem full elektrik tanpa adanya part yang bergerak karena proses penulisannya maupun pembacaan datanya. Nah, jadi untuk yang dimanakan mekanik ya, karena kita tahu ya di dalam HDD ya, atau hard disk itu ada seperti piringan cakram ya teman-teman. Jadi itu jika kita menyalakan laptop yang masih menggunakan HDD atau hard disk, itu biasanya akan berbunyi cekrik ya. Kalau untuk hard disk yang sudah usang itu malah kadang-kadang bunyinya itu sangat keras ya. Tapi untuk laptop baru mungkin agak sedikit masih halus ya. Jadi itu ada bunyi tak tak tak, itu sebenarnya ada
suatu proses yang dinamakan sedang mencari data ya dalam piringan yang ada di hard disk itu. Kemudian untuk SSD itu tidak menggunakan yang namanya seperti itu sudah dengan elektrik ya, jadi komponennya sudah tertanam di situ seperti halnya flash disk ya. Kemudian untuk perbedaan kecepatan nih teman-teman, jadi untuk SSD ini sebenarnya lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih bisa diandalkan karena mampu unggul kurang lebih itu 8-10 kali lipat kecepatan bacanya daripada HDD atau hard disk ya. Jadi ada ungkapan orang yang masih menggunakan hard disk itu orang yang paling sabar di dunia ya, katanya seperti itu. Karena mungkin kalau untuk yang belum pernah menggunakan hard disk, setelah menggunakan hard disk kalian pasti akan tahu, dan saya yakin kalian tidak akan pernah ingin kembali lagi menggunakan hard disk. Maaf untuk menggunakan SSD tadi ya. Pasti kalau sudah menggunakan SSD kalian tidak akan mau lagi kembali menggunakan hard disk. Nanti kalian bisa tahu sendiri kecepatannya kalau sudah menggunakan SSD. Kemudian untuk perbedaan ukuran nih dan bentuknya ini sebenarnya sama sih ya dimensinya dengan hard disk dan SSD. Tetapi untuk beratnya atau mungkin ya beratnya ya itu lebih cenderung berat di hard disk nih teman-teman. Sedangkan untuk SSD ini lebih ringan ya, karena memang ya itu hanya sekedar chip-chip memori yang digabungkan di dalam satu wadah seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk perbedaan dari segi komponen nih, jadi pada hard disk itu, di dalam hard disk itu ada yang seperti saya katakan tadi adalah seperti motor piringan penggerak ya. Jadi atau seperti kita nyalakan komputer akan berbunyi cekrik-cekrik karena sedang dalam proses pembacaan data. Kemudian untuk SSD sendiri hanya terdiri dari microchip seperti halnya kartu SD ya, yang ditempel di dalam satu wadah. Itu seperti itu. Untuk perbedaan-perbedaan lain mungkin ya teman-teman bisa cari sendiri ya di internet atau di mana. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ya teman-teman, bagaimana cara memasang SSD pada atau mengganti SSD pada laptop kita. Kemudian nanti kita akan langsung melanjutkan dengan masang HDD KD ya. Ya, oke. Jadi kita langsung saja simak videonya. Oke teman-teman, ini adalah laptop yang ingin saya upgrade ya. Jadi masih sama seperti laptop kemarin, yaitu Asus X44IU ya. Jadi ini masih menggunakan HDD 500 GB ya. Kita akan ganti dengan ini SSD 258 ini ya. Ya. Kita akan ganti dengan SSD. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja ya teman-teman. Pasti kalian sudah tahu ya cara untuk membuka SSD kan, membuka laptop ini maksudnya ya. Setelah dibuka seperti ini ya, kalian tinggal copot saja hard disknya ya. Untuk pencopotan bisa kalian lihat seperti ini. Jadi tinggal dilepaskan saja semua. Oke, jadi setelah kalian lepaskan seperti ini ya sahabat ya. Ya, ini ada baut-baut kecil di sampingnya. Kalian tinggal lepaskan saja baut-bautnya. Kemudian setelah itu kalian bisa lihat SSD-nya. Ini sama ya SSD-nya. Ini usahakan jika memang ini SATA, atau kalian juga harus beli SSD yang SATA karena nanti colokannya ini biar sama ya.
ya. Jadi ini seperti ini, tinggal kita pasangkan saja ya. Oke, setelah pasang tentunya kita harus pasangkan lagi. Ini caranya adalah sama seperti tadi ya teman-teman. Mungkin untuk baut-bautnya karena ini masih baru, SSD-nya agak seret-seret gimana ya, tinggal dipasang, dikondisikan saja ya teman-teman. Setelah sudah seperti itu, tinggal kita colokkan lagi seperti tadi. Oke, ketika sudah tercolok seperti ini, ya ini sudah jadi teman-teman. Sudah terupgrade atau terganti antara SSD dan HDD atau HDD ke SSD. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana cara untuk memasang harddisknya? Kan kadang-kadang kita harddisknya sayang untuk tidak digunakan karena data-datanya masih di harddisk. Maka ini saya sudah menyediakan slot KD ya teman-teman. Ini cara masangnya untuk teman-teman yang masih bingung, sebenarnya ini simple sekali ya, simple banget. Jadi kita buka dulu slotnya. Jadi slotnya ini sama dengan, sebenarnya hanya dudukan saja sih, sama ya, sama dengan yang tadi ini slot pada harddisk ya. Tinggal kita paskan saja ini harddisk kita dengan slot ini. Usahakan kalian belinya slotnya nanti ya teman-teman yang sesuai dengan laptop kalian, karena ada kurang lebih ada beberapa ukuran, kalau tidak salah 2 atau berapa itu untuk ketebalan dari slot ini. Jadi usahakan kalian belinya yang sesuai dengan laptop kalian agar pas nantinya. Tapi untuk sebagian penjual sebenarnya sudah paham, tinggal kita sebutkan saja merek dari laptop kita, nanti untuk penjualnya pasti sudah paham. Oke, untuk langkah pemasangan ini sama seperti ini ya teman-teman. Kita tinggal kondisikan saja seperti ini, dipasang. Untuk bautnya ini saya nggak ada bautnya kayaknya ya, jadi cuma nempel seperti ini saja ya. Oke, sudah bisa dipasang ya, mudah ya, cuma nempel seperti ini saja. Ketika sudah, maka kita paskan saja ke laptop kita. Untuk slot DVD kita itu dilepas ya, jadi slot DVD kita sudah tidak digunakan ya, kita lepas, kita ganti dengan ini. Untuk pasangnya itu juga sama ya, mungkin agak-agak seret gimana karena memang ini bukan asli colokan untuk ini, tapi tinggal ditekan saja nanti sahabat jika kesulitan. Usahakan memang sudah pas dudukannya, nanti tinggal ditekan saja, nanti sudah terpasang seperti ini sahabat. Nah, ini sangat mudah sekali ya. Jadi untuk teman-teman yang awalnya itu bingung, mungkin ya seperti saya juga bingung awalnya, ini ya tinggal dipasang seperti ini saja, sebenarnya sangat mudah dan simpel. Oke, untuk pemasangan SSD dan harddisk atau mengganti slot HDD ini seperti ini ya teman-teman, jadi mudah sekali. Kemudian untuk mungkin cara untuk bootingnya ya, karena mungkin ada data yang ingin dipindah dari file booting kita akan dipindah dari HDD ke SSD, ini saya nggak ada tutorialnya ya, karena memang ini laptop saya memang sudah dari kemarin-kemarin, ini instalan baru, jadi saya juga akan install lagi secara baru saja. Jadi saya tidak memberikan tutorial bagaimana cara memindah file bootingnya ya ke SSD ya, atau tanpa install ulang ya. Mungkin next time saja kalau memang saya ada pengalaman seperti itu. Untuk hari ini saya install ulang saja teman-teman. Jadi ini sudah jadi seperti ini, nanti tinggal ditutup. Nanti untuk bagian pinggir ini seperti ada gerong-gerong bagaimana ya teman-teman, jadi nggak apa-apa, memang ini dari sananya memang hanya seperti ini saja. Oke, sangat gampang banget ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman jangan takut untuk mungkin jika ingin upgrade SSD sendiri itu jangan takut ya, silakan berimprovisasi, silakan mencoba-coba hal baru kok yang kita dapat ya. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya nih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin penyampaian saya yang cepat
terlalu cepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada manfaatnya, silahkan diambil manfaatnya. Terima kasih dari saya, sekian dari saya. Mudah-mudahan tetap sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.